Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila batin kita kotor, bagaimana bisa untuk kenal dengan Tuhan? Contohnya, hati manusia diumpamakan cermin. Apabila cermin itu kotor, penuh dengan debu, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di dalam cermin tersebut. Maka dari itu, sama seperti apabila hati kita kotor, tidak bisa kita melihat dan memandang siapakah diri ini. Tapi apabila batin itu bersih, maka bisa kita melihat siapakah yang ada. Allah lah yang ada. Jadi hati manusia itu diumpamakan laksana cermin. Apabila kita ingin melihat wajah kita, apabila kita bercermin dengan cermin yang kotor, maka wajah kita tidak akan nampak. Tapi apabila cermin tersebut bersih, bening, maka akan terlihat wajah kita, akan kenal kita kepada Allah. Mudah kita mengenal Allah karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. La tataharraqa zarratun illa biiznillah. Tiada yang bergerak sebesar zarrah pun kecuali atas izin Allah. Semua kita ini adalah mayat. Tapi kenapa kita bisa bergerak? Karena roh yang bisa menggerakkan. Siapa roh itu? Kembali kita kepada surah Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Pada hakikatnya, ruh adalah sifatnya Allah. Ruh kenyataannya Allah. Ruh itu wujud Allah Ta'ala. Di atas lagi daripada ruh adalah Nur Muhammad. Di atas lagi pada Nur Muhammad adalah Zatul Buhti, rahasia diri Zat Allah Ta'ala. Karena itulah Israel tidak sanggup mencabut roh orang ma'rifat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah telah memerintahkan kepada malaikat maut, malaikat Israel. Allah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Baiklah, kata Israel. Maka Israel datang kepada orang yang ma'rifat tersebut. Dicabut Israel melalui mata rohnya, tapi Israel tidak sanggup. Kenapakah tidak bisa? Karena, kata Israel, matanya adalah penglihatan Allah juga. Kemudian Israel mencoba mencabut dari telinga, tapi tidak bisa juga. Karena telinganya adalah pendengaran Allah. Karena orang itu berzikir, la ilaha illallah, aku wujud Allah. Dan batang tubuh kita ini berzikir, la ilaha illallah. Maknanya adalah aku Allah Ta'ala, karena tiada kita. Kemudian dicoba dicabut dari mulut, ternyata juga tidak bisa. Dicabut oleh Israel rohnya orang ma'rifat tersebut. Karena, kata Israel, mulutnya itu adalah kalam Allah Ta'ala. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam posisi suka dan disukai. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jelaslah manusia hendaklah menyucikan jiwanya guna menuju hidup abadi yang diridhoi Tuhan. Jadi masuk surga bukan karena amal kita, tapi dari kasih sayang Allah kepada kita dan juga ma'rifat kepadanya. Mengenal dengan jati diri Tuhan. Jadi jahirnya Allah dan batinnya pun Allah. Jahir ini
mencerminkan daripada yang batin. Wajjahiru wal batinu, Allah yang jahir dan Allah yang batin. Bukan Allah itu bertempat pada jahir, bukan seperti itu, atau bertempat juga seperti itu, karena Allah tidak bertempat. Dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Apabila Allah itu jahir, artinya kita tidak memiliki jahir. Apabila Allah itu batin, maka kita pun tidak memiliki batin. Apakah Allah dijahir? Tentu tidak. Apakah Allah itu dibatin? Tentu juga tidak. Tapi jahir dan batin itu di dalam kekuasaannya Allah. Nampaknya wujud Tuhan kepada diri, satu atau tunggal, dekat tidak tersentuh, jauh tiada antaranya. Artinya Allah itu tidak jauh dan juga tidak dekat. Kalau masih ada jauh dan dekat, berarti masih ada dua wujud. Artinya masih ada kesyirikan di dalamnya. Sama dengan tali kabel listrik, bersatu tidak berkumpul, bercerai tapi tidak berpisah. Dua dalam sebutan tapi satu dalam kenyataan. Dua dalam nama tapi satu dalam wujud, satu rahasia Allah Ta'ala. Antara es batu dengan air, satu wujud tapi dua nama, hanya beda namanya saja. Apabila cair, namanya adalah air. Apabila air itu beku, namanya adalah es batu. Disitulah kita memfanakan diri kita, menghilangkan wujud diri kita. Yang ada hanya Allah. Apabila kita tiada jahir dan batin lagi, hanya Allah lah yang ada. Ketika meninggal dunia, tiada kata kita dicabut, tiada kata kita diambil, dicabut, dipaksa, tiada. Karena roh jahir batin Allah Ta'ala